Lagi, penipu mengaku mu'alaf terbongkar. Ditulis oleh Panjat H di siword.com. Halo, Assalamualaikum. Dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. Banyaknya kasus oknum yang mengaku-ngaku mantan pendeta, pastor, biarawati, lalu meninggalkan iman Kristianinya dan memeluk agama Islam atau mu'alaf. Sekarang ini menjadi sangat menantang untuk dibahas. Apalagi tulisan atau cerita dengan tema semacam ini selalu menarik bagi banyak orang, terutama masyarakat kita yang lebih mempercayai pengalaman iman seseorang penganut baru ketimbang penganut yang sudah sejak lahir dan bahkan pakar dalam ilmu agama itu. Misalnya Kadrun lebih percaya apa kata Ustadz Bangun Samudra soal agama daripada penjelasan Profesor Dr. Qurai Shihab. Banyak orang yang berpindah agama dengan berbagai alasan dan itu adalah hak asasi yang harus dihormati. Seseorang yang berpindah agama dari Kristen ke Islam misalnya, jika perpindahan itu sebagai hasil dari proses perenungan yang mendalam, tentu sangat layak dihargai dan dihormati. Terlebih bila ternyata kehidupannya menjadi lebih baik atau lebih bahagia dalam lingkungan agama barunya, kita tentu turut berbahagia. Namun, justru sangat disayangkan apabila kemudian hari kerjanya malah menjelek-jelekan agama lamanya dengan motif cari keuntungan materi dan popularitas. Beberapa waktu lalu kita dibuat heboh oleh viralnya video seorang ustadz, Bangun Samudra, yang mengaku mantan pastor cerdas yang berhasil lulus dari Vatikan dalam waktu singkat, tapi kemudian dibantah oleh banyak orang yang mengenal yang bersangkutan dan merasa aneh dengan klaim-klaimnya. Tidak jauh sebelumnya kita juga sudah bosan mendengar atau membahas Yahya Waloni dengan segala klaimnya yang juga dimentahkan banyak orang dengan bukti-bukti yang sangat telak dan sayangnya kok tidak direspon oleh yang bersangkutan. Lalu ada Hajah Iren Handono yang katanya mantan biarawati. Kemudian ada Stephen Indra Wibowo mengaku mantan pastor namun juga mendapat sanggahan dari sejumlah pihak. Belum lama ini penulis ketemu video di YouTube tentang seorang penceramah agama yang mengatakan dirinya sebagai mu'alaf, mantan pastor dan pakar ahli Injil. Penulis tidak tahu apakah video ini lama atau masih baru. Soal itu bisalah kita abaikan, sebab yang hendak kita bongkar adalah unsur penipuan dan akal bulus oknum-oknum yang dengan sadar telah merusak agama demi kesenangan duniawi. Dengan semakin banyaknya contoh tentang modus-modus semacam ini, semoga membuat banyak orang waspada, kritis, dan cerdas saat berhadapan dengan oknum-oknum yang mengaku mantan pastor, pendeta, dan sebagainya. Yang sedang kita bahas kali ini adalah video ceramah seseorang yang katanya bernama Martinus dan mengaku pernah menjadi pastor selama 13 tahun dan seorang pakar ahli Injil. Menjadi menarik ketika dalam cuplikan video ceramahnya itu kok salah menyebut nama salah satu nama kitab dalam Alkitab. Dia menyebut Yesemia, sementara nama seperti ini tidak ada dalam Alkitab. Apakah mungkin maksudnya Yeremia? Orang yang pernah menjadi Kristen atau Katolik terlebih punya status sebagai rohaniwan tetapi tidak tahu menyebut Yeremia, jelas merupakan skandal yang sangat memalukan. Jangankan orang-orang dewasa, anak-anak sekolah minggu pun pasti tidak ada yang salah menyebut nama kitab Yeremia. Selain karena lafalnya tidak rumit bagi lidah orang Indonesia, juga kini banyak orang yang bernama Yeremia. Maka ketika ada mantan pastor mengatakan Yesemia, kita mending langsung tutup telinga saja deh, pergi sejauh mungkin dari orang seperti ini. Dan semakin lengkap penipuan orang ini ketika dia paksakan membaca isi surah Yesemia 213, lagi-lagi salah. Sebab Alkitab tidak pernah menyebut surah, tapi kitab untuk Yesemia. Jadi yang ada kitab Yeremia, bukan surah Yeremia. Memang sih dalam Alkitab Perjanjian Baru ada juga surat Paulus ke jemaat di Roma dan seterusnya, tapi tidak pernah dikatakan surah, sebab itu adalah istilah dalam Al-Quran. Dalam ceramahnya itu, dia bercerita bahwa pada September 2015 di Makassar dia adu debat dengan seorang murtadin bernama Saifuddin Ibrahim. Lucunya, Saifuddin dia sebut mewakili Muhammadiyah. Katanya, Saifuddin terus mengupas dan mengupas tanpa sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan pakar ahli Injil. Kemudian mantan pastor yang satu ini dalam ceritanya itu meminta kepada Saifuddin untuk membaca surah Yesemia 213 dan surat Roma 32. Bagaimana bunyi Yesemia 213 menurut mantan pastor yang juga pakar ahli Injil ini? Demikian seperti dia bacakan dalam ceramahnya. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat itu sebaik-baiknya. Lalu mungkin menafsirkan ayat versi dia itu seperti ini. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka dan tidak memperkosa satu belah pihak atau merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan.
Tapi kalau kita membuka ayat Yeremia dalam kitab Perjanjian Lama, sangat jauh dari bacaan sang mantan pastor itu. Tepatnya Yeremia 2:1-3 berbunyi seperti ini. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Demikian pula dengan surat Roma 3:2 yang dia bacakan sebagai berikut. Ketika kau pelayan Tuhan dan tangan-tangan haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan, maka jika kau menikah, maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Padahal ayat Roma 3:2 yang benar sesuai Alkitab adalah banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Berhubung beliau itu membawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim dalam ceramahnya dan mengatakan dia berdebat di Makassar pada 2015, sebaiknya Pak Sai memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Semoga ini menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Pindah agama itu silakan, tapi jangan menjadi penipu atau pembohong. Kasihani umat yang kau tipu bulat-bulat. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.